Bali, an island rich in history and culture, has always been a melting pot of different influences. Over the centuries, it has seen the rise and fall of kingdoms, the spread of religions, and the blending of traditions. Today, we embark on a journey through Bali's fascinating past. Periode sejarah di Bali dimulai sekitar abad ke-8 Masehi, ditandai dengan ditemukannya prasasti Nazar Buddhis tertulis yang terbuat dari tanah lempung. Tablet Nazar Buddha yang ditemukan di patung-patung stupa tanah liat kecil yang disebut stupika, adalah prasasti tertulis pertama yang diketahui di Bali dan berasal dari sekitar abad ke-8 Masehi. Stupika lainnya semacam itu telah ditemukan di Kabupaten Gianyar, di Desa Pejeng, Tatiapi, dan Belah Batu. Lokal lava berbentuk lonceng, mirip dengan gaya stupa abad ke-8 seni Buddha Jawa Tengah, yang ditemukan di Borobudur dan candi-candi Buddha lainnya yang berasal dari periode itu, yang menunjukkan hubungan Sailendra dengan para peziarah Buddha atau penduduk sejarah awal Bali. Pada awal abad ke-10, Sri Kesari Warmadewa menciptakan prasasti pilar Belanjong yang ditemukan di dekat jalur selatan Pantai Sanur. Itu adalah tulisan tertua yang dibuat oleh penguasa yang ditemukan di Bali. Pilar tersebut bertanggal sesuai dengan kalender Saka India, pada 836 Saka, atau 914 Masehi. Menurut prasasti itu, Sri Kesari adalah seorang Raja Buddha dari dinasti Shailendra, yang memimpin ekspedisi militer untuk mendirikan pemerintahan Buddha Mahayana di Bali. Dua prasasti lain oleh Kesari dikenal di pedalaman Bali, yang menunjukkan konflik di pedalaman pegunungan di pulau itu. Sri Kesari dianggap sebagai pendiri dinasti Warmadewa, penguasa Bali yang diketahui paling awal, yang makmur selama beberapa generasi sebelum ekspansi dari Pulau Jawa. Tampaknya, pusat peradaban awal Bali pertama kali terletak di daerah Sanur di sebelah timur kota Denpasar hari ini, dan kemudian pusat politik, agama dan budaya pindah ke pedalaman utara, berkelompok di sekitar dataran selatan di masa kini di Kabupaten Gianyar, lebih tepatnya di pusat kerajaan tua di Bedulu, dekat Goa Gajah dan Gianyar. Kuil Gua Batu dan tempat pemandian Goa Gajah, dekat Ubud di Gianyar, dibuat sekitar periode yang sama. Ini menunjukkan kombinasi ikonografi Buddha dan Hindu Siwa. Beberapa ukiran stupa, stupikas, dan gambar bodhisattva menunjukkan bahwa dinasti Warmadewa adalah pelindung Buddhisme Mahayana. Namun demikian, agama Hindu juga dipraktikkan di Bali selama periode ini. Raja dari Wangsa Warmadewa yang pernah memerintah Bali, salah satunya yang terkenal ialah Sri Chandrabhaya Singha, Warmadewa, membangun pemandian di desa Manukaya. Nama pemandian itu adalah Tirta Empul yang berarti air timbul. Pemandian itu dekat dengan Istana Tampak Siring. Pada paruh kedua abad ke-10, Bali diperintah oleh Raja Udayana Warmadewa dan ratunya Mahendradatta, seorang putri dinasti Isyana dari Jawa Timur. Mahendradatta adalah putri Raja Sri Makutawangsawardhana dan saudara perempuan Raja Dharmawangsa dari Kerajaan Medang. Kehadiran Ratu Jawa di Istana Bali menunjukkan bahwa kemungkinan Bali telah membentuk aliansi dengan Jawa Timur, atau Bali adalah bawahan Jawa. Pernikahan kami adalah pengaturan politik untuk menyegel Bali sebagai bagian dari wilayah Medang, Jawa Timur. Pasangan kerajaan Bali ada orang tua dari Raja Jawa yang terkenal, Airlangga. Adik laki-laki Airlangga, Marakata dan kemudian anak Wungcu naik ke tahta orang Bali. Kuil Candi Batu dari Gunung Kawi di Tampak Siring dibuat sekitar periode yang sama. Ini menunjukkan gaya candi serupa Jawa selama periode Medang akhir. Dinasti Warmadewa terus memerintah Bali dengan baik sampai abad ke-12 dengan masa pemerintahan Jaya Sakti dan saya, Jaya Pangus. Kontak dengan Kekaisaran Cina juga penting selama periode ini. Koin Cina yang disebut kepeng banyak digunakan dalam perekonomian Bali. Pada abad ke-12, saya, Raja Jaya Pangus dari Bali Utara, diketahui telah menikahi seorang putri Cina, dan pernikahan kami telah diabadikan melalui bentuk seni barong landung sebagai patung raja dan permaisur Cinanya. Setelah dinasti Warmadewa, keturunan mereka dan hubungan mereka dengan Istana Jawa, tidak ada informasi lebih lanjut yang terus-menerus ditemukan tentang para penguasa Bali. Tampaknya, Bali telah mengembangkan dinasti asli baru yang cukup independen dari Jawa.
Pada akhir abad ke-13, Bali sekali lagi muncul dalam sumber Jawa seperti pada tahun 1284. Raja Kertanegara meluncurkan ekspedisi ofensif Pabali melawan penguasa Bali yang mengintegrasikan Bali ke dalam wilayah Singhasari. Namun, setelah pemberontakan Gelang-Gelang Jayakatwang pada tahun 1292 yang menyebabkan kematian Kertanegara dan jatuhnya Singhasari, Jaya tidak dapat mendapat Quebec atas Baliju. Dan sekali lagi menikmati dat plain de Tharian Grispis. Kontak Jawa menyebabkan dampak yang mendalam pada bahasa Bali yang dipengaruhi oleh bahasa Kawi, gaya Jawa kuno. Bahasa ini masih digunakan di Bali meskipun sudah jarang.